Hai sahabat, selamat datang kembali di Universitas Kreatif. Hari ini kita akan melakukan perjalanan menakjubkan ke salah satu organ paling misterius dan menakjubkan yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu otak. Siapkan diri Anda karena fakta-fakta unik tentang otak manusia ini akan mengejutkan dan membuat Anda berpikir dua kali tentang bagaimana kita benar-benar berfungsi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu otak. Misteri dengan bobot 1,4 kg. Otak manusia mungkin hanya memiliki berat sekitar 1,4 kg, tetapi organ kecil ini mengendalikan setiap aspek kehidupan kita, dari pikiran, emosi, hingga tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Otak adalah pusat komando tubuh kita. Hebatnya lagi, otak manusia terdiri dari lebih dari 86 miliar sel saraf yang disebut neuron, dan masing-masing terhubung melalui sinapsis yang membuat jaringan rumit komunikasi yang luar biasa. Apa yang lebih menakjubkan adalah bahwa otak manusia mengkonsumsi sekitar 20% dari total energi tubuh kita, meskipun hanya memiliki berat sekitar 2% dari total berat tubuh manusia. Dengan kata lain, otak kita sangat lapar energi dan selalu bekerja tanpa henti. Bahkan saat kita tidur, Anda pasti bertanya-tanya, bagaimana mungkin organ kecil ini memiliki begitu banyak kekuatan? Mari kita gali lebih dalam. Otak dan memori. Salah satu aspek paling menarik dari otak adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengelola memori. Setiap ingatan yang kita miliki dari masa kecil hingga apa yang kita makan kemarin disimpan dalam otak. Namun, otak tidak menyimpan memori seperti lemari arsip yang rapi. Alih-alih otak bekerja dengan menghubungkan berbagai bagian dari pengalaman menjadi satu. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa ingatan sebenarnya berubah setiap kali kita mengingatnya. Ini berarti bahwa kenangan kita tidak selalu akurat dan dapat berubah seiring waktu. Otak kita terus-menerus memproses, mengedit, dan mengubah ingatan berdasarkan pengalaman baru, emosi, dan bahkan waktu. Betapa menakjubkannya cara otak kita terus berevolusi dan beradaptasi. Tidur dan otak. Saat kita tidur, mungkin tampaknya otak sedang beristirahat, tapi sebenarnya saat itulah otak bekerja paling keras. Selama tidur, otak kita mengorganisir kembali informasi, memproses ingatan, dan bahkan membuang racun yang menumpuk selama aktivitas sehari-hari. Inilah mengapa tidur sangat penting untuk fungsi kognitif kita. Tanpa tidur yang cukup, kemampuan otak kita untuk fokus, berpikir, dan mengingat menjadi sangat terganggu. Bahkan lebih mengejutkan lagi, penelitian menunjukkan bahwa tidur, rapid eye movement, fase tidur ketika kita bermimpi adalah waktu di mana otak memproses emosi dan pengalaman sehari-hari. Hal ini berarti mimpi-mimpi yang kita alami mungkin merupakan cara otak kita untuk memahami dan mengatasi dunia nyata. Jadi, tidur bukan hanya soal istirahat, tetapi juga bagian penting dari kesehatan otak kita secara keseluruhan. Yang berikutnya yaitu kapasitas otak. Ketika kita memikirkan otak, kita mungkin berpikir tentang fungsi dasar seperti berpikir, bergerak, dan merasakan. Namun kapasitas otak jauh melampaui itu. Tahukah Anda bahwa otak manusia memiliki kemampuan untuk memproses informasi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada komputer manapun yang ada saat ini? Setiap detik, otak memproses jutaan bit informasi dari panca indera kita. Dan ini hanya terjadi di latar belakang tanpa kita sadari. Hebatnya lagi, meskipun otak terus-menerus menerima banyak informasi, ia juga sangat efisien dalam menyaring apa yang penting dan apa yang tidak. Inilah mengapa kita bisa fokus pada percakapan tertentu di tengah keramaian atau tetap tenang dalam situasi yang membingungkan. Kapasitas otak untuk multitasking dan menyaring informasi yang relevan adalah salah satu keajaiban terbesar dari kemampuan kognitif manusia. Yang berikutnya yaitu otak plastisitas. Salah satu fakta paling mengejutkan tentang otak adalah bahwa otak kita sangat plastis. yang berarti otak kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berubah sepanjang hidup kita.
Ini dikenal sebagai neuroplastisitas. Ketika kita mempelajari keterampilan baru atau menghadapi tantangan baru, jaringan otak kita membentuk koneksi baru dan memperkuat yang sudah ada. Jadi setiap kali Anda belajar sesuatu yang baru, Anda sebenarnya membentuk otak Anda. Neuroplastisitas juga memungkinkan otak untuk pulih setelah cedera. Misalnya, setelah stroke, beberapa bagian otak yang rusak mungkin tidak lagi berfungsi dengan baik. Namun, otak memiliki kemampuan untuk memindahkan fungsi-fungsi tersebut ke area lain, sehingga memungkinkan pemulihan dan adaptasi. Hal ini menunjukkan betapa fleksibelnya otak kita dalam menghadapi situasi sulit yang berubah-ubah. Yang keenam yaitu kekuatan pikiran. Bagaimana otak dapat mengubah tubuh? Salah satu kekuatan otak yang paling mengejutkan adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tubuh secara fisik. Fenomena ini dikenal sebagai efek placebo, di mana keyakinan seseorang bahwa suatu perawatan akan berhasil dapat benar-benar menghasilkan perbaikan fisik. Bahkan jika perawatan itu hanyalah pil gula, otak kita begitu kuat sehingga keyakinan positif atau negatif dapat secara nyata mempengaruhi kesehatan kita. Efek ini menunjukkan bagaimana pikiran kita memiliki kekuatan yang luar biasa atas tubuh kita. Misalnya, ketika seseorang percaya bahwa mereka merasa lebih baik, otak mereka akan merespon dengan cara yang memicu pelepasan bahan kimia tertentu yang meningkatkan suasana hati atau mengurangi rasa sakit. Hal inilah salah satu contoh betapa kuatnya hubungan antara pikiran dan tubuh, dan betapa luar biasanya otak dalam mengendalikan berbagai aspek kesehatan kita. Yang ketujuh yaitu emosi dan otak. Bagaimana otak mengendalikan perasaan kita? Perasaan kita sehari-hari, dari kebahagiaan hingga kemarahan, diatur oleh bagian-bagian spesifik di otak yang dikenal sebagai sistem limbik. Sistem ini termasuk amigdala yang bertanggung jawab atas respon kita terhadap emosi seperti ketakutan dan agresi, serta hipokampus yang membantu memproses ingatan emosional. Setiap emosi yang kita rasakan memiliki jalur khusus di otak yang memicu respon fisik dan mental. Namun, emosi tidak hanya terbatas pada pengalaman mental. Saat kita merasa stres misalnya, otak merespon dengan melepaskan hormon seperti kortisol yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita. Hubungan antara otak dan emosi ini menunjukkan betapa kuatnya perasaan kita dalam mempengaruhi tubuh kita. Hal ini juga menjelaskan mengapa kesehatan mental dan fisik kita sangat terkait satu sama lain. Yang kedelapan yaitu masa depan studi otak. Meski kita telah mempelajari otak manusia selama bertahun-tahun, masih banyak yang belum kita ketahui. Ilmu pengetahuan tentang otak terus berkembang dan penelitian masih menemukan hal-hal baru tentang bagaimana otak berfungsi. Misalnya, kita belum sepenuhnya memahami bagaimana kesadaran bekerja atau bagaimana pikiran kita benar-benar menghasilkan pengalaman subjektif dari dunia di sekitar kita. Penelitian di masa depan mungkin akan membawa kita lebih dekat untuk memahami misteri ini. Dengan teknologi seperti pemindaian fMRI yang lebih canggih, kita semakin dekat untuk memetakan otak secara lebih rinci dan memahami bagaimana setiap bagian dari otak berkontribusi pada kesadaran, pemikiran, dan emosi. Siapa tahu, mungkin di masa depan kita akan dapat memahami sepenuhnya bagaimana otak benar-benar bekerja. Sahabatku, otak manusia adalah salah satu organ paling kompleks di alam semesta, dan kita baru saja mulai memahami potensi luar biasanya. Untuk itu, gunakan otak kita secara baik dan jangan lupa untuk bersyukur. Terima kasih telah bergabung dalam eksplorasi menakjubkan tentang fakta-fakta unik otak manusia. Jangan lupa untuk subscribe untuk episode ilmiah menarik lainnya dari Universitas Kreatif, dan tinggalkan komentar tentang fakta otak mana yang paling mengejutkan kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.